memberikan instruksi dari dosen mengaku bahwa tugas UAS itu merupakan materi terakhir dari hukum acara Mahkamah Konstitusi, di mana tugas ataupun materi terakhir dari Mahkamah Konstitusi itu merupakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10, di mana dalam pasal 10 ayat 2 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam hal ini, ketentuan dalam hal ini sebagai hal-hal yang tidak memenuhi lagi sebagai syarat sebagai presiden ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan presiden. Yang pertama, dalam ayat ketiga huruf A mengatakan bahwa pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini pengkhianatan terhadap negara yaitu berupa makar, tentu sangat jelas apabila presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, tentu tidak layak lagi menjadi seorang pejabat tinggi untuk memerintah suatu daerah atau suatu negara. Nah, dan hukum B mengatakan bahwa korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi dan atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maka sangat jelas apabila presiden atau presiden melakukan penyuapan ataupun tindakan korupsi, tentu itu sangat melanggar konstitusi hukum kita. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka sangat jelas apabila dilakukan dengan tindak pidana korupsi, maka sangat layak untuk diturunkan. Terus yang huruf C, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang dimaksud dengan tindak pidana berat adalah apabila tindak pidana tersebut sudah mencukupi, sudah layak untuk dihukum 5 tahun atau lebih, maka secara tidak langsung itu berhak untuk diturunkan presiden atau wakil presidennya. Di huruf D, perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Nah, penjelasan dalam hal ini itu tertuang dalam pasal 5 huruf E Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Nah, ini kebalikan dari apa yang tertuang dalam ayat huruf D ini, bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Artinya, ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu, narkoba dan zina, itu sudah termasuk adat berhak dan layak untuk diturunkan. Itu sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Nomor Pasal 10 tersebut. Pandangan saya selaku mahasiswa HKI memandang mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, tentunya itu kembali lagi dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sesuai dengan penjelasannya, Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK dalam rangka menegakkan hukum material, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Tentunya sangat jelas bahwa hal seperti ini ataupun hukum acara Mahkamah Konstitusi dipandang sangat perlu bagi mahasiswa hukum. Sebagaimana kewajiban ataupun tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama menguji Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa keluarga dengan lembaga, terus memutuskan pembubaran partai politik, yang kelima, yang keempat memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang kelima memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden. Nah, dalam hal ini sangat fundamental sekali dan ini sangat penting bagi mahasiswa hukum seperti saya sendiri. Sekian, terima kasih dari saya.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.